Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah, para kiai, Pak Yai Ibu Nyai yang ikut bergabung dalam kajian online pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu saudara sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini khususnya kita dapat bermuwajahah melalui HP, laptop kita masing-masing dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita realisasikan dengan tolabul ilmi. Mencari pengetahuan, mencari wawasan, mencari ilmu. Rasulullah dengan tegas beliau dawuh, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia ini, maka tempuhlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat kelak, tempuhlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia akhirat, pesan Rasulullah juga, tempuhlah dengan ilmu. Maka rasanya melalui pesan hadis tersebut, kapanpun, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, harus selalu tambah ilmu kita, tambah wawasan kita, tambah pengetahuan kita, agar kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Itu hanya karena bimbingan dan petunjuk ilmu. Semoga jenengan semua tetap semangat. Full Asy-Syifa ini seminggu, tidak ada jeda libur kecuali tanggal merah, kecuali tanggal merah. Dan memang Bapak Ibu ya harus dipaksa untuk disempatkan. Kalau tidak dipaksa untuk kebaikan ini, tidak akan pernah sempat kita. Maka saya mensitir doa almarhum Kiai sejuta umat Ustadz Zainuddin MZ untuk urusan akhirat, biar kita betul-betul bisa istiqomah, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah. Dan doanya sangat singkat, kata beliau. Apa? Allahumma potsa. Ya Allah, walaupun repot harus dipaksa, katanya begitu. Jadi Allahumma potsa. Walaupun repot harus dipaksa. Insya Allah kalau dipaksa lama-lama menjadi biasa. Tidak akan merasa terpaksa. Bahkan kalau tidak buka laptop, tidak buka HP pagi itu, kayak ada yang hilang begitu rasanya. Apa ini ya? Gitu ya. Karena sudah menjadi biasa. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita ikuti, baik di Asy-Syifa maupun di tempat yang lain, menghantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
semakin lebih sering kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah. Karena ingat, kematian itu tidak menunggu kita bertobat dulu, jamaah. Sekali lagi, mati itu tidak menunggu kita bertobat dulu, jamaah. Bisa saja kita belum bertobat sudah dipanggil oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harusnya kita gercep tadi bahasa Pak Agus, gerak cepat ya, dan itu seperti perintah Allah. Wasari'u ila maghfirah fastabiqul khairat fas'au ila dzikrillah. Untuk urusan akhirat cepat, cepat, cepat. Nggih, enggak boleh ditunda. Tunda. Untuk urusan akhirat itu harus cepat, enggak boleh ditunda-tunda. Para jamaah hukumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah penjelasan bagian-bagian hamba dalam kekalnya bertaubat. Jadi kalau lihat temanya saja, taubat itu harus kekal jamaah. Ya. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Sampai kapan? Sampai kita sebelum meninggal dunia. Kalau Rasulullah saja dengan jelas memberikan contoh. Beliau beristighfar kepada Allah 70-100 kali setiap hari. Sementara kita tahu beliau adalah orang yang maksum. Orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan salah. Itu pun masih memberikan contoh kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah. Memperbanyak membaca istighfar setiap saat. Kapanpun, dimanapun kita berada. Okay. Jamaah hukumullah, ketahuilah bahwa orang-orang yang bertaubat, mengenai taubatnya itu ada 4 tingkatan. Jadi orang bertobat itu ada 4 tingkatan. Pertama, para jamaah, bahwa orang yang bermaksiat, bertaubat dan beristiqomah atau lurus atas taubatnya sampai akhir umurnya. Jadi ini tingkatan pertama, yaitu orang yang bertaubat sampai akhir umurnya. Bertaubat dan istiqomah. Artinya istiqomah itu ya mempertahankan taubatnya itu dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi taubatnya itu istiqomah sampai akhir umurnya. Ya. Kenapa? Kok harus bertobat sampai akhir umurnya, sampai akhir umur kita? Karena kita merasa ada kehilangan sekian banyak amal, kehilangan sekian banyak waktu karena urusan-urusan duniawiyah, bahkan kadang-kadang menyebabkan urusan-urusan duniawiyah itu menjadikan kita berdosa kepada Allah. Karena di situ kita telah melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi lebih baik dalam hidup ini para jamaah merasa lebih banyak dosa, lebih banyak kedzaliman yang kita lakukan, lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, lebih banyak kita membuang waktu yang tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka pada saat kita sudah niat untuk taubat dan istiqomah di dalam taubat kita sampai akhir umur kita itu yang harus kita pertahankan untuk selalu dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutupi hilangnya waktu, hilangnya kebaikan demi kebaikan yang harusnya kita lakukan. Karena saat itu kita masih tergelincir, masih berada dalam kesesatan, masih berada dalam kemaksiatan yang seharusnya itu segera kita tutup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi para jamaah, tobat yang seperti ini adalah betul-betul yang namanya tobat yang taubatan nasuha. Tobat yang taubatan nasuha. Sementara kita tahu bahwa perintah Allah yang ada di dalam surat yang ke-66 ayat yang ke-8, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk taubatan nasuha. Tobat yang seikhlas-ikhlasnya, tobat yang semurni-murninya, dengan istiqomah di dalam menjalankan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, inilah orang yang selalu istiqomah atas taubatnya. Dan inilah orang-orang yang mendahulukan di dalam menjalankan kebaikan untuk menggantikan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Dan sekali lagi, nama taubat inilah namanya taubatan nasuha. Bahkan jiwa orang yang melakukan taubatan nasuha itu para jamaah adalah jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang kembali kepada Tuhannya dengan senang lagi disenangi, dengan ridho lagi diridhoi, sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Fajr, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bu Indri, nggih. Injil Ustaz siap. 27 sampai 30 Ustaz. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau kita betul-betul sudah melakukan taubatan nasuha, jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itulah yang kemudian menghantarkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan taubatan dengan taubatan nasuha seperti itu digambarkan dan diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau, sabaqal mufarridunal mustahtiruna bi dzikrillahi ta'ala wa dzikru anhum awzarahum fawaradul qiyamata khifafa. Kata Rasulullah pada jamaah, orang-orang yang menyendiri kepada zikir kepada Allah itu mendahului. Zikir itu menghilangkan dari mereka akan dosa-dosa mereka. Lalu mereka datang pada hari kiamat dengan ringan. Bapak Ibu rahimahullah, dalam hadis itu memberikan isyarat bahwa dengan kita berzikir kepada Allah, dengan niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nanti menjadi orang yang mufarridun, orang-orang yang fawaradul qiyamah khifafa, datang besok pada hari kiamat itu dengan ringan. Dengan ringan maksudnya karena hisab kita nanti tidak terlalu lama, karena kita waktu hidup di dunia sudah sangat lama untuk bertaubat kepada Allah. Maka kita menghadap Allah dengan ringan. Tidak terlalu lama hisab kita. Karena kita sudah selalu menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan saat kita hidup dengan sangat lama. Makanya para jamaah tidak usah menghitung umur kita. Saat ini kita sudah umur berapa, tidak usah dihitung. Yang paling penting adalah ayo kita segera bertaubat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kematian tidak menunggu kita bertobat dulu. Kematian tidak menunggu kita sakit dulu. Bahkan kematian tidak menunggu kita tua dulu, jamaah. Kapanpun kita bisa didatangi oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Maka hal-hal yang masih menyibukkan kita dan melupakan kita untuk bertobat kepada Allah, segera tinggalkan. Untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, kenapa sih ada orang itu yang kemudian enggan untuk kembali kepada Allah? Enggan untuk segera bertobat kepada Allah. Di antaranya sebabnya adalah merasa tidak pernah berbuat salah. Masya Allah. Ini bahaya kalau merasa tidak pernah berbuat salah. Hadis yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya, kullu bani Adam khotta'un. Ya. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Jadi tidak ada orang itu tidak pernah berbuat salah. Semua kita pernah berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang apa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa tidak pernah berbuat salah, makanya enggan untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, tidak menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak sadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Ya, surat yang ke-7 ayat 34. Tidak sadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, bahkan dimanapun kita berada. Makanya enggan bertaubat. Yang ketiga sebabnya orang itu enggan bertaubat, masih tergoda dengan hiruk pikuk dunia. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat yang ke-20. Masih tergoda dengan hiruk pikuk dunia. Bahkan yang keempat, belum merasakan bahwa taubat itu akan membawanya kepada kesehatan jiwa dan ketentraman hidup. Sebagaimana At-Tahrim ayat yang ke-8 tadi. Ya. Jadi belum merasakan bahwa dengan taubat itu akan membawanya kepada kesehatan jiwa dan ketentraman hidup. Ya. Bahkan yang kelima sebabnya orang itu enggan bertobat apa jemaah? Menyangka bahwa dosanya bisa ditebus dengan materi. Itu yang Allah jelaskan di dalam Al-Maidah ayat 36-37. Jadi merasa dosanya bisa ditebus dengan materi. Tidak bisa. Malaikat itu tidak mau disuap para jamaah. Dia tidak butuh materi kok. Malaikat tidak butuh harta. Malaikat tidak butuh pangkat jabatan. Malaikat tidak butuh materi, tidak butuh uang. Makanya nggak bisa disuap malaikat. Lain dengan manusia. Ya. Makanya agar tidak terjadi suap menyuap di antara kita, kita harus menjadi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa disuap oleh orang lain. Kita tidak mau menerima suap dari orang lain karena kita sudah cukup di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Masya Allah. Kalau kemudian semua kita ini sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, maka akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bapak Ibu rahmatullah, nggak bisa sekali lagi dosa-dosa kita itu ditebus dengan materi, nggak bisa jemaah. Jadi itulah 5 hal yang menyebabkan kita ini masih enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, hati-hati. Justru kita harus sama-sama menyadari bahwa sekali lagi bahwa hidup ini, maksud saya, kita selalu ada beban dosa karena tidak ada orang yang bisa lepas dari melakukan perbuatan yang salah yang menimbulkan dosa untuk kita. Dan hidup ini para jamaah memang harus selalu berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, di antara orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha itu para jamaah adalah memang orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para jamaah menyadari akan hal tersebut. Tidak ada cara yang dapat kita tempuh untuk bisa dekat dengan Allah kecuali dengan cara kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang seikhlas-ikhlasnya, taubat yang semurni-murninya. Bapak Ibu rahmatullah, bahkan syaratnya diterima taubat kita itu jamaah, pertama memang taubat yang kita lakukan harus karena Allah. Ya, taubat yang kita lakukan harus karena Allah, bukan karena dorongan-dorongan selain Allah. Setelah kita bertobat itu karena Allah, yang kedua syaratnya diterima taubat kita itu menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Melakukan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Bahkan agar diterima taubat kita yang ketiga harus diikuti dengan amal soleh. Harus diikuti dengan melakukan amal soleh. Untuk menutup kejelekan yang kita lakukan, tutuplah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau hubungan hablum minan nas, maka secara logis agar diterima tobat kita oleh Allah, kita harus minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang pernah kita dolimi, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita ghibah, orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita pukul, dan lain sebagainya, harus minta maaf terlebih dahulu, baru Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, tingkatan pertama ini memang luar biasa. Begitu tobat, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melanggengkan taubatnya dengan cara bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu yang ada selain bertobat, mengisinya dengan melakukan amal yang soleh dengan sungguh-sungguh untuk menutup kekurangan-kekurangan waktu yang sudah lalu yang kita tinggalkan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang tingkatan yang diharapkan di dalam kita bertobat itu dengan bahasa singkatnya dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Nah, tingkatan yang kedua, orang yang bertobat yang menempuh jalan istiqomah pada induk-induk ibadah dan meninggalkan dosa-dosa besar semuanya. Jadi, orang yang bertobat, yang menempuh juga jalan istiqomah,
pada induk-induk ibadah, melaksanakan pokok-pokok ibadah, bahkan sudah berniat juga untuk meninggalkan dosa-dosa besar semuanya. Hanya saja kemudian orang tingkatan kedua ini belum bisa meninggalkan dosa-dosa kecil, ya, yang dilakukannya, tetapi melakukan dosa-dosa kecil yang belum bisa ditinggalkan di dalam melakukan dosa-dosa kecil itu tidak karena kesengajaan dan tidak karena ada azam. Azam itu niat yang nanti akan dilakukan, itu azam namanya. Jadi punya niat tapi belum dilakukan, itu namanya azam. Jadi sekali lagi, sudah totalitas meninggalkan dosa besar, tetapi masih belum bisa meninggalkan dosa-dosa kecil. Tetapi saat melakukan dosa-dosa kecil itu pada jamaah adalah sama sekali tidak ada kesengajaan, tidak ada juga azam untuk melakukan dosa-dosa kecil itu. Tidak ada. Lah kenapa masih melakukan? Ya, karena istilah saya dan secara umum memang karena masih terpeleset. Masih diuji, dicoba oleh Allah kita di dalam menjalankan dosa-dosa kecil tersebut. Tetapi saat kita masih terpeleset di dalam menjalankan dosa-dosa kecil tersebut, begitu kita habis melakukan dosa kecil itu, langsung kita mencela diri kita. Langsung kita menyesal. Langsung kita bersedih hati. Dan langsung berusaha untuk memperbaruinya azam kita, ya, menuju azam yang baik untuk menjaga diri dari datangnya dosa-dosa dan berusaha untuk meninggalkannya juga dosa-dosa, walaupun dosa-dosa kecil tersebut. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi orang yang sudah bertaubat dan istiqomah di dalam bertaubatnya, dengan sudah mampu meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi masih terbujuk dengan melakukan dosa-dosa kecil, maka jiwa orang tersebut adalah jiwanya terkena godaan nafsu lawamah. Ya. Jadi masih terkena godaan nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah itu? Ketika kita terpeleset di dalam menjalankan dosa kecil utamanya, setelah kita sudah meninggalkan dosa besar tadi itu, kita langsung mencela diri kita. Ya. Kita langsung menyesal. Kita langsung bersedih hati. Jadi kita masih mampu melawan nafsu kita itu. Ya, itu namanya kita tergoda nafsu lawamah, tetapi kita masih mampu untuk mencela diri kita, memaki-maki diri kita, merasa sedih dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan tersebut. Bapak Ibu para jamaah, sesungguhnya kejelekan itu suatu adonan yang dicampur dengan tanah liat, yang itu menjadi asal kejadian manusia, yang kemudian dengan sebab itulah jarang manusia itu bisa betul-betul terlepas daripada dosa maupun kesalahan. Karena memang kita itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya. Jadi jarang kita itu bisa betul-betul terlepas dari melakukan kesalahan-kesalahan, utamanya dosa dan kesalahan-kesalahan kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita masih terus berusaha untuk melawan nafsu kita, mencela nafsu kita, memaki-maki diri kita, maka saat kita betul-betul sudah bisa mengalahkannya seperti itu, maka segera kita lakukan untuk memperkuat kebaikan-kebaikan
untuk memperbanyak amal-amal, untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan cara itu kita berharap para jamaah nanti timbangan kebaikan kita di akhirat itu akan betul-betul menjadi berat. Ya. Menjadi berat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Memang kalau kemudian timbangan kebaikan kita itu menjadi berat, lalu timbangan kita yang jelek ini kosong sama sekali, itu juga sulit sekali jamaah. Ya. Jadi yang penting timbangan kebaikan kita ini lebih berat. Jangan sebaliknya, timbangan kejelekan kita yang lebih berat. Naudzubillah. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki timbangan kebaikan ini lebih banyak, memang sangat sulit jamaah kita. Timbangan kejelekan kita itu kosong, itu memang sangat sulit. Itu hanya untuk para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Itu para jamaah. Nah, ketika kita itu bertobat dengan seperti itu, maka para jamaah kita masih memperoleh janji Allah yang baik. Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat An-Najm, Bu Indri, surat 53, ayat yang ke-32, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah. Alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Silakan. Nggih Ustaz, ayat 32 nggih. Ayat 32 nggih. 32 nggih. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain kesalahan-kesalahan kecil. Jadi kalau kita sudah menjauhi dosa-dosa besar, tetapi kita masih terpeleset di dalam melakukan dosa-dosa kecil, apa kata Allah? Sesungguhnya Tuhanmu maha luas pengampunannya. Oleh sebab itu para jamaah, setiap kesalahan yang menjadikan kita sebab mendapatkan dosa kecil, tidak dengan mengokohkan dirinya atasnya, tidak ada azam, tadi tidak ada niat, maka itu adalah layak bahwa kita masih termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kesengajaan, tidak ada azam. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu tidak ada kesengajaan, tidak ada azam, maka kita masih sangat layak untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena memang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dawuh di dalam surat Ali Imran ayat 135, yang tadi juga disampaikan oleh kiai kita, Kiai Sukardi. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ila akhir ayat. Monggo dibaca semua artinya. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, tapi kemudian segera ingat kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni. Dan dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala masih memuji kita walaupun kita masih menganiaya diri kita sendiri melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, tetapi kan karena kita langsung menyesal dan mencela terhadap diri kita sendiri atas perbuatan-perbuatan itu, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan kemudian kita sesali, kita mencela diri kita sendiri, itu kita masih terkategori orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah. Tingkatan ini diisyaratkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah tiap-tiap orang yang ditimpa cobaan serta ahli taubat. Kita ditimpa cobaan dan kemudian segera bertaubat. Itu adalah sebaik-baik kita. Khiyarukum. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah dawuh, al-mu'minu kasumbulati yafi'u ahyanan wa yamilu ahyanan. Kata Rasulullah, orang mukmin adalah seperti tangkai padi. Ia berputar sewaktu-waktu dan ia condong sewaktu-waktu. Kita tahu padi itu jemaah akan berputar kena angin. Ya, berputar di sini dianalogkan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terkena beban dosa kecil tadi. Ya. Kemudian satu saat kita condong kembali artinya kepada perbuatan-perbuatan yang baik dengan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih konkret, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dawuh, Bapak Ibu, la budda lil mu'mini min dambin ya'tihil fainata ba'dal fainah. Kata Rasulullah para jamaah, tidak boleh tidak bagi orang mukmin dari suatu dosa yang dilakukannya dari ketika ke ketika yang lain. Jadi sangat sulit memang kita terlepas dari dosa sama sekali, itu sangat sulit. Sehingga Nabi mengatakan tidak boleh tidak bagi orang mukmin dari suatu dosa yang dilakukannya dari ketika ke ketika yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini barangkali yang menjadi dasar Imam Asy-Syafi'i berfatwa, sealim apapun seseorang itu, dia masih berbuat dosa kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, kata Imam Asy-Syafi'i. Sealim apapun orang itu, dia masih berbuat dosa kepada Allah. Karena memang untuk berbuat dosa itu amat sangat mudah jamaah. Awalnya sih ngomong-ngomong biasa. Tahu-tahu ngerasani orang. Oke? Tahu-tahu mata kita jelalatan, kata Ustadz Soekardi tadi. Ya, enggak tahu siapa tadi yang disebutkan, Pak Agus kayaknya ya. Melihat wanita cantik. Ya.
Walaupun kata Gus Ali, sinten mawon sing tasik normal delok wong wedok ayu mesti seneng. Nek gak seneng berarti kudu diperiksa. Ada yang putus sarafnya itu. Itu kata Gus Ali. Jadi mata kita masih suka jelalatan, bibir kita masih suka ngomongin orang, hati kita masih suka suudzon kepada orang. Masya Allah, amat sangat sulit jamaah untuk menjaga diri dari dosa ini. Dan begitu amat sangat mudah jamaah, diri ini terkena dosa. Masya Allah. Saya dengan jenengan sama kok. Lebih banyak hati kita ini suudzon kepada orang lain daripada husnudzon untuk orang lain. Diakui atau tidak, itulah yang ada pada diri kita. Lebih banyak kita ini suudzon kepada orang lain. Lebih daripada kita husnudzon kepada orang lain. Maka karena itu para jamaah, monggo kita belajar. Belajar untuk selalu berprasangka baik dengan orang. Kenapa orang itu begitu? Oh, mungkin dia ini. Ya pokoknya alasan kita harus yang baik-baik saja. Jangan yang jelek-jelek. Okay. Kita giring hati kita untuk menuju ke sana. Okay. Kenapa orang itu seperti itu? Oh, mungkin dia karena begini. Dengan hujah dan alasan yang baik. Sehingga menimbulkan husnudzon. Bukan suudzon. Gitu. Bapak Ibu para jamaah. Maka dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmidzi. Tadi sudah dibantu dibacakan artinya oleh Pak Agus. Kullu adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Ya, agak beda redaksinya dengan kullu bani Adam tapi maksudnya sama, nggih. Kata Rasulullah pada jamaah, setiap anak Adam itu bersalah. Pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera bertobat. Lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Masih diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dawuh, al-mu'minu wahun raqi'un fa khairuhum man mata ala raq'ah. Kita perhatikan hati-hati sini nggih. Orang mukmin itu adalah orang yang lemah lagi menambal. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang mati dalam keadaan menambal. Maksudnya apa jemaah hadis ini? Yakni orang yang lemah dengan dosa-dosa. Maksudnya kita begitu mudah, sekali lagi, terkena dosa itu begitu mudah jemaah kita. Hampir setiap detik kita bisa berdosa jemaah. Jadi begitu mudah kita terkena dosa-dosa. Namun demikian, ketika kita terkena dosa itu, kata Rasulullah, segera ditambal. Segera kita tambal dengan taubat dan penyesalan. Begitu dosa, langsung kita tambal dengan taubat dan penyesalan. Begitu dosa, langsung kita tutup dengan taubat dan penyesalan, serta mencela diri kita. Menangisi diri kita. Okay. Jadi begitu lemah kita dengan dosa-dosa itu. Maka kata Rasulullah, begitu kita berdosa, segera tambahlah dengan kita bertaubat dan menyesal dengan penyesalan yang sesungguhnya. Berat para jamaah, kalau kita tidak segera bertobat, urusan kita nanti di akhirat sangat rumit, sangat berat jamaah. Kalau kita tidak segera menambal kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak segera menutup kesalahan-kesalahan kita,
dengan segera bertaubat dan menyesal atas perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu para jemaah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 54. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Monggo Bu Indri, ayat 54 Al-Qasas. Ya, Ustaz. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada 54. betul nggih, khusus nggih. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Bapak Ibu rahimahullah, pesan ayat ini, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya tadi itu. Begitu kita berdosa, tutup dengan bertaubat, dengan penyesalan. Tutup dengan kita melaksanakan amal yang baik. Kejelekan yang kita lakukan segera ditutup dengan kebaikan yang harus kita lakukan. Kemungkaran yang kita lakukan harus segera kita tutup dengan ibadah yang harus segera kita lakukan. Kalau setiap saat kita bisa melakukan hal tersebut, salah, berdosa, jelek, kita tutup, kita tambal dengan perbuatan yang baik, ya, kemaksiatan kita tutup, kita tambal dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kalau itu dapat kita lakukan para jamaah, Allah tidak mensifati kita dengan tidak ada kejelekan sama sekali. Ya. Jadi Allah mensifati kita seakan-akan kita tidak punya kejelekan sama sekali. Karena begitu berdosa, bertobat. Begitu bermaksiat, beribadah. Begitu kita melakukan kejelekan, kita segera lakukan kebaikan. Maka Allah mensifati orang yang seperti itu seakan-akan dia tidak punya kejelekan sama sekali. Dan beberapa kali memang sudah kita sampaikan bahwa para jamaah, orang itu kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut seakan-akan sudah tidak punya dosa sama sekali. Ketika taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis terdahulu sudah kita sampaikan, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Sehingga tidak ada istilah bekas dosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Begitu berdosa taubat, begitu dosa taubat, seperti berdosa taubat, itulah yang dimaksud dalam ayat tadi. Allah mensifati mereka, kita yang melakukan taubat seperti itu sama sekali kita dianggap tidak punya kejelekan. Karena dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, karenanya untuk sekedar mengingatkan 3 kategori dosa yang harus betul-betul kita hindarkan dalam hidup kita, mulai dosa syirik akidah kita, ya, sebagaimana Allah jelaskan di An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Kemudian dosa karena kita melanggar ibadah, ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Maryam ayat 50,
dan dosa yang berkaitan terhadap sesama manusia sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ya ayat yang 11-12 itu memang semuanya para jamaah harus betul-betul kita jaga. Sampun wancini pun kalau kalian jenengan bahasa Jawa ini pun jungkung di hadapan Allah untuk menangis dengan terseduh-seduh atas kekhilafan, atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Bahkan barangkali juga kita masih terpeleset di dalam melakukan dosa-dosa saat ini. Tidak ada jalan lain para jamaah kecuali kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah tingkatan yang ketiga dan tingkatan yang keempat akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Pak Agus Bagio. Monggo Pak Agus.